أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين الضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa bertatap muka, bermuajahah, menyambung tali silaturahmi yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah kumpulkan kembali kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ini memang sudah menjadi kewajiban seorang muslim, yang dimana menuntut ilmu itu harus menjadi sebuah kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Menuntut ilmu harus menjadi prioritas dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa? Karena ketika kita lahir ke alam dunia, kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, kita tidak mengetahui sesuatu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala ketika kita keluar dari perut-perut ibu kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu. Benar Pak? Leres orang dina nalika brojol ke alam dunia, leres orang tak apa naon? Sugan aya itunya jelema pas brojol ke alam dunia itu apal rukun Islam. Aya teh Pak? Sugan aya orok itu nu brojol ke alam dunia langsung adzan, bisa adzan orok. Maka oleh karena itu ketika Allah menciptakan kita ke alam dunia la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu, maka di situ Allah memberikan fasilitas kepada kita. Apa fasilitas yang Allah berikan kepada kita? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah memberikan fasilitas pendengaran. Gunakan pendengaran kita itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang yang berilmu. Wal absar, Allah memberikan fasilitas berupa penglihatan mata.
Wal afidah, Allah memberikan fasilitas berupa hati. Gunanya hati Allah berikan kepada kita tiada lain dan tiada bukan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pergunakan fasilitas itu. Jangan sampai kita salah menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan pendengaran, jangan kita gunakan pendengaran kita dengan hal-hal yang berbau maksiat. Allah memberikan mata, jangan kita pergunakan mata kita dengan menggunakan hal-hal yang berbau maksiat. Begitupun hati kita, jangan sampai hati kita gunakan untuk memahami sesuatu yang berbau maksiat. Itu fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menjadi orang yang mengetahui, menjadi orang yang berilmu, paham terhadap ilmu agama Allah Subhanahu. Makanya Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, laula thalatha la ahbabtu an akuna la ahbabtu an akuna illa min salasin. Kalau bukan, kata Umar bin Khattab, kalau bukan karena 3 perkara naha maneh ceurik dina nalika maca surat At-Takasur, padahal engkau itu sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kenapa engkau masih menangis? Apa kata Utsman bin Affan? Utsman bin Affan mengatakan, ya wahai para sahabat, benar Rasulullah itu menjamin saya masuk surga. Kata Utsman, ulangi. Kata Utsman, benar Rasulullah itu mengatakan bahwa saya mendapatkan jaminan bisa masuk surga. Tetapi apakah kalian mendengar wahai para sahabat, Rasulullah mengatakan bahwa saya ini Utsman bin Affan akan selamat dari siksa kubur? Tidak. Itulah yang menjadikan Utsman bin Affan menangis ketika beliau mengingat kematian, bahkan beliau itu sampai pingsan. Taruh di atas meja, jangan taruh di situ. Atuh, alas bisa nanti kalau mau minum. Jadi ketika sudah mati, ketika orang itu sudah meninggal dunia, ketika di alam kubur, mayat itu akan menyesali. Mereka akan mengatakan, kenapa saya ketika di dunia saya tidak melakukan 5 amalan ini? Apa 5 amalan itu? Yang pertama amalan itu adalah sodakoh. Sodakoh. Jadi sodakoh teh hiji amalan di antara amalan nu bakal disesali seorang mayit ketika di alam kubur. Sodakoh aya naon dina sodakoh ieu? Aya duit. Ternyata Pak, yang namanya sodakoh itu punya keutamaan yang sangat besar. Coba orang cerita heula, orang ngadongeng saeutik. Ada kisah yang dituliskan oleh seorang ulama tafsir, Ibnu Katsir. Beliau menulis kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Terang ke kitab eta, Pak. Boga teu kitab na, Pak. Seperti suka nomoli lah. Kurang. Dagang. Dina kitab Al-Bidayah wal Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, di situ bahkan kisah ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Coba bisa dicari nanti di Sahih Bukhari. Mengisahkan seorang yang bernama Abu Lahab. Saha Abu Lahab teh, Pak? Abu Lahab, kenal ke Abu Lahab? Kita kenal orangnya. Orang mana Abu Lahab teh? Oh,
di jengkol Abu Lahab, sama dengan Abu Lahab. Pabuaran. Orang jauh Abu Lahab. Kasihan kan di si ayah pokok. Makan Rio. Orang Abu Lahab. Jangan diselam. Baik. Ayo ngaku dulu. Bisa kayak itu. Baik. Jadi dikisahkan di situ. Tapi namanya di kagak majang. Bernama Abu Lahab. Majang di Instagram enggak? Abu Lahab, Pak, ketika Rasulullah dilahirkan di hari Senin, saking bungahnya siapa? Abu Lahab, saking gembiranya Abu Lahab ketika mendengar seorang Rasul, seorang Muhammad dilahirkan, sampai-sampai Abu Lahab itu apa? Memerdekakan seorang budak. Budak sawah. Motor. Eta nuka tilu, nuka opat, nuka semangat kan itu Pak. Namun itu arek dianggeuskeun ieu pengajian teh. Jadi ke sana. Nanti. Iraha. Udah kenyang. Udah malah diundang deui gitu. Yang ke memang hajatan mana namanya? Ayo lanjutkan mah Pak. Lanjutkannya dua deui kagok. Nu kadua amalan anu kaopat, amalan nu bakal disesali mai ketika di alam kubur itu adalah memutus tali silaturahmi. Gosip namanya gosip. Aduh, kurang. Ulah putus kata tali Mereka silaturahmi. bola. Kusabab naon? Kusabab mempererat tali silaturahmi memiliki keutamaan. Hadisnya ditulis di dalam kitab Shahihul Jami karangan Syekh Imam Al-Albani di dalam hadis 7865. Di situ Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam, wa atimut Haji Habib Megi. Habib Megi Sahrudin. Habib Megi Al Syahrudin. Assalamualaikum Habib. Ya salam. Jangan. Nah, itu natong sih, anon stand.